Assalamualaikum sahabat semuanya, kembali lagi di Smart TV bersama saya Sarah Mulyani. Apa kabar sahabat hari ini? Mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, meskipun kita semua ketahui bahwasannya wabah di Indonesia belum berakhir. Mudah-mudahan segera berakhir, semuanya segera kembali berjalan normal, dan kita tetap berada dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan segmen kali ini, di Smart Talking kali ini, saya akan coba membahas atau akan coba mereview sebuah buku. Ini buku yang amat kecil, menjadi pelajar berprestasi. Tidak ada endorse ya, ini betul-betul saya hanya ingin berbagi saja yang saya rasakan setelah membaca buku ini gitu ya, apa aja ya manfaatnya. Di sini sih judulnya menjadi pelajar berprestasi gitu ya, pengalaman para ulama besar, karangan Dr. Aid Al-Qarni. Ada beberapa di sini saya coba bacakan sekilas daftar isinya gitu ya. Jadi di sini tuh ada mukadimah, kemudian yang perlu dihafal selain Al-Quran, buku wajib di perpustakaan seorang penuntut ilmu, jadwal harian bagi para penuntut ilmu gitu ya. Nah kali ini saya tidak akan mengupas semuanya, tidak akan review semua isi buku ini, karena saya rasa meskipun ini bukunya kecil, tapi tidak bisa dibahas, tidak bisa direview sekaligus gitu ya. Jadi saya hanya akan mereview yang memang sudah saya rasakan gitu ya manfaatnya dan sudah saya laksanakan seperti itu. Nah di sini judul yang paling pertama kali membuat saya gagal fokus gitu ya, atau yang membuat saya sangat menarik gitu ya dari buku ini tuh jadwal harian bagi penuntut ilmu pemula gitu. Jadi karena merasa bahwasannya saya itu pengaturan waktu di tiap harinya itu kacau, sehingga ini sangat perlu. Ya mungkin bagi sahabat yang merasa perlu ini boleh disimak. Yang pertama, jadwal yang pertama itu ba'da sholat subuh sampai terbitnya matahari. Nah berarti kan ini hanya sekitar, kalau sampai terbit matahari misalkan hanya sampai jam 6 atau telatnya sampai setengah 7 gitu ya. Menghafal 5 ayat Al-Quran, 1 hadis, dan kesimpulan ringkas dari sebuah matan. Luar biasa sih sebetulnya ini, menghafal 5 ayat Al-Quran, 1 hadis, dan kesimpulan ringkas di sebuah matan. Ini bisa kita sesuaikan, ya ini kan namanya pengalaman para ulama yang sudah terbiasa gitu dengan ayat Al-Quran. Dan bagi kita yang mungkin yang bagi pemula, ya saya pribadi mengurangi kuantitasnya. Kalau di sini misalkan menghafal 5 ayat Al-Quran, 1 hadis, dan kesimpulan ringkas dari sebuah matan, saya hanya menghafal ayat Al-Quran saja, belum menghafal hadis, seperti itu. Kemudian yang kedua, dari terbitnya matahari hingga waktu zuhur. Nah ini ngapain aja nih? Menurut buku di sini, belajar formal atau pergi ke kantor, atau bekerja, atau berdagang. Tuh kan berarti ini juga tidak dikhususkan hanya untuk pelajar yang secara resmi belajar di sekolah atau di kampus, bukan gitu ya. Tapi bahkan di sini disampaikan pergi ke kantor, bekerja, atau berdagang. Ya artinya kita semua di sini adalah sebagai pelajar. Mengingat tadi ya hadis Rasulullah tentang menuntut ilmu, selama kita masih hidup ya kewajiban menuntut ilmu itu masih ada pada pundak kita. Artinya ya kita masih tetap menjadi pelajar. Nah itu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau ibu rumah tangga ya berarti misalkan dari terbitnya matahari sampai menjelang zuhur bersih-bersih, beres-beres kan. Kalau ibu rumah tangga cuci baju, cuci piring, ngepel, masak, dan lain sebagainya, itu aktivitas di waktu itu benar-benar teratur. Nah ketika sudah menjelang zuhur, di sini setelah zuhur membaca sejarah, sastra, makan siang, dan tidur siang. Nah kenapa sih ada waktu untuk tidur siang gitu ya? Dan ini juga merupakan sunnah Rasul gitu ya, namanya itu qailullah. Jadi memang ini sangat bermanfaat. Bahkan ada beberapa penelitian gitu ya, kalau misalkan kita rutin tidur siang itu
stamina tubuh tuh lebih terjaga gitu. Jadi nggak perlu lama-lama, cukup misalkan 15 sampai 30 menit menyempatkan diri untuk beristirahat, tidur siang gitu ya. Setelah itu badan kembali menjadi segar. Termasuk di sekolah tempat saya mengajar, itu tuh ada waktu tidur siangnya gitu. Jadi anak-anak itu ketika menjelang zuhur, jadwalnya tuh ya kalau nggak salah sekitar setengah 12 itu tuh sudah jadwal qailullah untuk tidur siang. Nanti pas bangun langsung sholat zuhur, kemudian makan siang dan lanjut mata pelajaran yang baru gitu ya. Nah kalau misalkan para pekerja tadi ya setelah sholat zuhur, mungkin kan biasanya suka ada jam istirahat tuh setelah sholat zuhur, kalau sempat ya baca buku-buku yang tadi gitu ya, membaca sejarah, sastra, makan siang, dan kalau tidak ya berarti langsung lanjut pekerjaannya kan, kalau ada yang jam kerjanya sampai sore atau misalkan sampai minimal sampai jam 15. Yang keempat, ba'da asar. Setelah sholat asar membaca beberapa buku-buku yang telah disebutkan di atas. Nah ini buku-buku yang dibaca tadi zuhur jadi diulang lagi. Jadi kan sebetulnya kebanyakan gitu ya kesalahan kita pada saat belajar itu SKS ya, sistem kebut semalam. Jadi cepat hafalnya, cepat juga lupanya begitu kan. Ketika misalkan besok mau evaluasi atau misalkan kalau mahasiswa besoknya mau kuis, kalau pelajar misalkan besoknya mau ujian ya, ulangan gitu kan. Budaya di kita itu mungkin kebanyakan masih SKS, sistem kebut semalam, dibaca tuh buku setumpukan misalkan sekaligus pada satu malam. Iya masih ingat gitu ya, tapi setelah ulangan lupa lagi gitu kan, nggak paham. Nah bagusnya memang baca buku itu ya bukan hanya sekedar untuk dihafal gitu ya, karena untuk menghadapi sebuah kuis atau ulangan atau ujian gitu, tapi ya memang untuk kita pahami. Dan caranya pahami ini seperti ini, terus diulang gitu kan, dibaca, direview gitu kan. Ini buku yang sudah dibaca selepas zuhur tadi, yang misalkan sempat baca di zuhur, nah setelah asar dibaca kembali. Yang kelima, ba'da maghrib sampai isya mengulang hafalan Al-Quran, hadis, dan matan. Nah hafalan yang sudah kita hafalkan di ba'da subuh tadi pagi gitu ya, setelah maghrib kita murojaah. Murojaah itu kan mengulang ya, kembali mengulang dan mengingat hafalan yang sebelumnya. Jadi sebelum kita menambah, karena jadwalnya menambah hafalan itu di waktu setelah subuh seperti itu. Nah kalau ba'da maghrib itu waktunya murojaah atau mengulang hafalan. Yang terakhir ba'da isya. Ba'da isya itu, nah di sini boleh nih misalkan menonton berita atau misalkan membaca majalah-majalah ya yang berfaedah, supaya menambah informasi fakta yang terjadi di sekitaran kita gitu ya. Ya kita juga harus update terhadap fakta yang terjadi di sekitaran kita, karena kan kita harus mengerti gitu ya, apa yang sedang terjadi sih di dunia ini gitu, minimal kan apa yang terjadi di sekitaran kita, sehingga kita melatih peka, melatih kepekaan, kemudian analisis juga gitu ya menghadapi fakta tersebut, supaya kita tidak cuek gitu ya, tidak cuek, kemudian tidak bodoh amat terhadap masalah-masalah di sekitar kita, tapi harus peduli gitu ya terhadap masalah-masalah di sekitar kita. Itu mungkin untuk review pertama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk jadwal harian ini gitu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya bagikan dengan sahabat semuanya, yang saya sudah share di video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat semua bisa melakukannya gitu ya, disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar gitu ya. Kalau misalkan segmen review buku ini bermanfaat untuk sahabat semuanya, nanti saya akan lanjutkan berawal dari buku ini dulu gitu ya. Akan share judul-judul yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.